Tat, nanya dulu Tat. Nggih, monggo. Tat, saya nanya dulu. Monggo Bu Yayu. Misalnya nanti saya minta waktu sebentar untuk informasi mengenalkan metode hafalan, boleh enggak? Sebentar aja. Sebelum materi. Ini nanti kan rencananya kan sesuai dengan apa yang sudah diagendakan. Ini pembukaannya dari guru kelasnya, kemudian nanti waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Bu Yayu. Oke. Cek. Rasa butali. Apakah suara saya kedengaran? Pak Tanjung. Oke. Berarti ini nanti jadi anak-anak dan Bapak Ibu semua, jadi untuk kegiatan hari ini kan nanti fokus ke pelajaran pendidikan adab, nanti akan disampaikan oleh Bu Yayu. Nah, ini untuk ikrar, doa, dan juga hafalan nanti dari guru kelas, ngoten Bu. Nanti untuk sepenuhnya kami haturkan waktu kepada Bu Yayu. Oke, baik. Apakah anak-anak sudah siap? Pak. Are you ready? Ready. Let's get it on. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat hari ini dapat melakukan kegiatan Zoom meeting bersama dalam rangka pendidikan adab ya. Insya Allah nanti materi akan disampaikan oleh Ibu Hajah Yayu Kuntorawati, Sarjana Agama. Namun sebelumnya alangkah baiknya yang kedua, salat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Semoga Bapak Ibu guru dan anak-anak semua dapat selalu meneladani apa yang diteladankan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya marilah kita melaksanakan rangkaian pembukaan. Yang pertama adalah ikrar. Ikrar nanti dipimpin oleh Pak Tanjung sendiri. Kemudian nanti doa akan dipimpin oleh Ibu Mia Aisyah. Kemudian nanti hafalan surat pendek dipimpin oleh Ibu Risma. Kemudian pendidikan adab dan juga materi pada hari ini akan dibawakan oleh beliau Ibu Hajah Yayu Kuntorawati, Sarjana Agama. Untuk itu marilah bersama kita semua melaksanakan ikrar. Nah, baik. Silakan semua anak-anak semuanya berdiri. Boleh di-unmute nanti kalau dibacakan ikrarnya silakan bisa mengikuti. Baik, mari bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah.
Dan aku bersaksi bahwa Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Radiyallahi robba. Aku rela bertuhan Allah. Aku rela bertuhan Allah. Wabil islami dina. Wabil Islam dina. Aku rela beragama Islam. Aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela bernabi Muhammad. Aku rela bernabi Muhammad. Wabil Qur'ani imaman wa hakama. Wabil Qur'ani imaman wa hakama. Aku rela berkitab suci Al-Quran. Aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Ya Allah, tambahilah ilmuku. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Dan pertinggilah kecerdasanku. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Amin. Ya Allah, Allah, kabulkanlah segala permohonanku permohonanku. itu. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wali warhamhuma sama bayani saghira. Ya Allah, ampunilah Dosaku dan dosa ayah bundaku. Sayangilah Keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonanku. Silakan anak-anak dan Bapak Ibu guru dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya anak-anak kita akan melaksanakan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Mia Aisyah. Pada Ibu Mia Aisyah, waktu dan tempat kami aturkan. Baik Pak Tanjung, terima kasih atas waktunya. Anak-anak seluruhnya di tempat duduk siap gerak. Tangan dilipat. Tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan yang tertutup Dengan nama Allah yang Maha Pemutih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Allah kami menyembah, kepada Allah kami menyembah.
ihdinas siratal mustaqim. Kami jalan yang lurus. ladzina an'amta 'alaihim yaitu jalannya orang-orang yang bukan jalannya orang-orang yang kamu bukan pula jalan bagi mereka yang sesat. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. lapangkanlah dadaku, Mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku supaya memahami perkataanmu. Amin. ya Allah, kabulkanlah. Terima kasih Pak Tanjung. Baik, terima kasih kepada Gumi Aisyah yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah hafalan surat pendek yang akan dipimpin oleh Ibu Risma. Ibu Risma. Pak Tanjung, ngapunten, ini mau surat apa nggih? Surat apa? Bacaannya. Diam ya. Surat pendek, Bu. Pokoknya yang sudah ditempuh anak-anak. Siapa itu? Baik, ini karena di tempatnya Bu Risma ada gangguan audio, sekaligus berarti mohon kepada Ibu Yayu sekaligus bisa memimpin, Bu. Jadi ini waktu kami aturkan sepenuhnya kepada Ibu Yayu untuk hafalan surat pendek sekaligus untuk materi pada hari ini. Begitu Bu Yayu. Dan tempat kami aturkan kepada Bu Yayu. Mohon maaf karena ini audionya sedang ada robis sedikit. Oke. Monggo Bu Yayu. Baiklah, anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Masih baru mulai. Pagi-pagi kok, masa nggak semangat? Baru mulai kok. Sebelum kita ke materi adat, mau mengajak anak-anak untuk menghafal. Ya. Karena waktunya juga sangat singkat sekali, kita akan menghafal tidak murojaah yang kemarin, tapi kita akan membuat hafalan baru, membuka hafalan baru. Nah, anak-anak nanti untuk semester yang akan datang, karena kemarin ya sekaligus evaluasi, yang kemarin kan anak-anak banyak sekali yang masih hafalannya kurang maksimal, ya. Jadi penilaian Bu itu kurang maksimal, ya. Lumayan ada beberapa anak yang kurang maksimal, bahkan kurang begitu. Nah, ini nanti mudah-mudahan di semester yang akan datang anak-anak bisa lebih baik lagi dari kemarin. Oleh karena itu Bu akan menerapkan hafalan metode yang lain, yaitu dia akan menggunakan metode Al-Qasimi. Siapa yang pernah mendapat pembelajaran metode Al-Qasimi? Sudah pernah belum? Belum. Nah, oleh karena itu nanti anak-anak akan Bu Yayu perkenalkan dengan metode Al-Qasimi ini untuk menghafal.
tentunya dengan konsekuensi anak-anak juga mau mengikuti aturan main Bu Yayu supaya anak-anak bisa mencapai hafalan sesuai yang ditargetkan, terutama di materi kita. Nah, baiklah. Anak-anak, sekarang untuk semester yang akan datang kita akan menghafal surat Al-Mutaffifin ya. Oleh karena itu mulai hari ini kita akan menghafal karena kemarin mengingat Bu Yayu sesuai dengan jadwalnya ternyata itu waktunya nggak cukup ya. Baiklah, sekarang kita akan menghafal Al-Mutaffifin cukup hanya 2 ayat saja. Jadi setiap hari Bu Yayu akan nge-share hafalan hanya 1 ayat setiap hari. Ya. Hafalannya 1. Nah, kita akan hafal surat Al-Mutaffifin. Anak-anak bisa dilihat di WA di grup Zoom kelas 4 itu di WA sudah share ya. Nah, itu bisa sambil dilihat. Anak-anak hanya menghafal 1 ayat saja. Iya, yuk. Ya, Nak? Iya. Sudah dilihat? Nah, anak-anak tidak langsung menghafal tidak, tetapi membaca. Cukup dengan membaca ya. Di situ anak-anak sudah Bu tunjukkan berapa kali yang harus kalian baca begitu. Nah, di situ ada tuh bunyi bacalah 5 kali. Nah, itu ada ya. Atau gini aja tak buka. Kelamaan nanti. Oke, yang sudah aja. Yang Bu kalau nge-share lagi nanti kelamaan nih. Oke, sekarang kita akan menghafal ayat 1 dan ayat 2 saja. Awali dengan ta'awudz. Nanti untuk selebihnya akan diperjelas lagi apa sih metode Al-Qasimi itu. Nanti akan Surat apa, Bu? Al-Mutaffifin. Materi kita Al-Mutaffifin. Yuk, sudah? Anak-anak kalau boleh buka di WA grup itu ada. Oh ya. Mana WA grupku? Bisa dilihat. Jadi tak kirimi neng WA dikirimi neng WA. Sambil dilihat boleh, silakan. Nanti setiap hari Bu akan nge-share dan dengan Bu kasih contoh. Baiklah, yuk kita mulai dengan ta'awudz bersama-sama. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca saja. Dikasih contoh terlebih dahulu. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil Mutaffifin. Oke, stop. Anak-anak dengarkan dulu. Perhatikan tulisannya dulu. Lihat tulisannya, perhatikan. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil Mutaffifin. 5 kali. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil Aku lupa. mutaffifin. Wailul lil Mutaffifin. Oh. Berikutnya ayat yang kedua. Ikuti Bu Yayu. Bu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Alladzina. Yuk. Alladzina. Tidak taruh. No.
Tidak mendahului Bu Yayu. Alladzina Allazina idza talu. Idza talu. Idza Izak talu alan nasi tasdid, ya, ada berdengung, hidungnya sampai bergetar. Alan nasi. Yes, taufu. Kita sambung. Alladzina idza Alamina ila talu alan nasi Nah, belum. Sekarang diperhatikan dulu. Contoh Bu Yayu dulu diperhatikan karena tadi ada bunyi yang bunyinya mat dibaca panjang, tidak dibaca panjang. Nah, itu panjang semua. Allazi matopi ta matopi lu panjang ya. Nasiyastafun. Yuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Yuk, dibaca 5 kali. Alladzina baru membaca 5 kali. Nah, kalau anak-anak membacanya dengan sungguh-sungguh, pasti ada yang nyentel di pikiran kita ya. Kita coba sambungkan. Wainun lil mutaffifin. Anak-anak hafalannya hanya 2 ayat saja untuk 2 hari ya. Hari ini dan besok. Harus ketika ditunjuk katanya Bunda 2 ayat itu hari ini dan besok. Yeay. Hari ini dan besok. Anak-anak perhatikan semuanya, Nak. 2 ayat. Setiap hari kita harus membaca. Membacanya berapa kali? 2 ayat diulang-ulang sampai 40 kali. 40 kali. Anak-anak akan hafal tanpa menghafal. Ya. Coba buktikan ya. Silakan. Nanti akan perjelas lagi metode ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan Nak mengenai hafalan Nak? Kok bisa 2 itu? Baiklah, itu untuk hafalan hari ini dan besok. Silahkan anak-anak bisa belajar lagi di rumah dengan syarat membacanya terlebih dahulu. Anak-anak harus membaca. Bu, aku sudah membaca 5 kali tapi langsung hafal. Nah, tetap anak-anak lakukan sebanyak itu. Walaupun sudah hafal, lakukan sebanyak itu. Insya Allah nanti tidak hilang hafalannya. Besok ya. Karena kemarin Bu itu tanya, coba pas waktu Zoom itu hafalan,
tetapi pas ketemu Bu Yayu, coba Mas bacakan surat ini. Sudah lupa Bu Yayu. Harus hafalan yang sudah kita hafalkan harus dirujaan terus supaya tidak hilang. Ya. Oke. Baik. Semuanya yang disayangi, untuk hafalan hari ini sampai di situ, silahkan nanti anak-anak membaca lagi di rumah, ya, dibaca. Besok tanya, apakah sudah betul-betul dibaca belum, begitu ya? Apa sudah dibaca? Sanggup tidak? Sanggup. Insya Allah kalau anak-anak sanggup akan mudah menghafalnya. Baiklah, anak-anak semuanya yang disayangi, baiklah anak-anak semuanya yang disayangi, alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Anak-anak semuanya yang disayangi, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ikrar, doa, hafalan surat pendek, dan kita sekarang akan masuk pada materi adab. Yaitu kali ini kita akan mengulang kembali yang mungkin pernah mendapatkannya, atau kita akan belajar bersama-sama tentang adab makan. Ya. Nah, baiklah, sebentar. Masa Ais. Ya, baik anak-anak semuanya. Ais. Sudah kelihatan? Sini. Sudah kelihatan, Nak? Iya. Ya. Ini ya. Baiklah, anak-anak semuanya Ini. yang ini kita akan belajar bersama, di mana kita akan membiasakan diri, Kegiatan. Ais. Tenggung. yang lebih baik tentunya. Apalagi kita ini semester ini anak-anak sudah mulai membuka lembaran baru. Yang kemarin misalnya belum lebih baik, hari ini kita lakukan yang lebih baik lagi. Kemarin masih kurang baik, kita lakukan hari ini lebih baik lagi. Baiklah anak-anak semuanya, sedikit materi yang Bu Yai sampaikan, hanya adab makan, ini hal yang sepele, tetapi di sini makannya. dengan diri kita semuanya. Kalau anak-anak memperhatikan adab ini. Karena ketika melihat ataupun mengamati anak-anak, ternyata anak-anak masih mengabaikan hal yang walaupun hal yang sepele ini. Hal yang sepele kok masih diabaikan. Nah, ini berbahaya. Justru kita akan memperhatikan hal-hal yang sepele sehingga itu akan membentuk karakter. Baiklah, anak-anak siap mendengarkan apa yang akan disampaikan Bu Yayu?
Akan halus sakit ya. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak semuanya, kita akan membahas hari ini tentang adab. Hal ini sudah sering anak-anak lakukan sehari-hari di rumah, ya tidak? Ya kan? Ya. Sudah melakukannya. Baik, kita sedang makan bersama keluarga, makan bersama teman-teman, begitu ya. Nah, kita akan mempelajarinya. Oke, adab makan yang pertama. Kita mengkonsumsi makanan, tentunya makanan yang halal. Mengapa? Karena Islam telah mengajarkan umatnya untuk selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Paham? Ya Bagaimana Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Nah, semua surat ini diperuntukkan semua manusia. Ya. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari makanan yang halal. Halalan thayyiban dan baik. Tidak hanya halal saja tapi juga baik. Halalan thayyiban. Nah, yang ada di bumi ini, fil ardi, di bumi ini, dan janganlah walat tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, ya. Nah, jadi di sini sudah diberikan rambu-rambu dari Allah ya, bahwasanya kita apa yang kita konsumsi, apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah hendaklah makanan-makanan yang halal dan juga baik ya. Jangan sampai kita makan makanan yang dilarang oleh Allah ya. Jadi entah itu makanannya atau cara memperolehnya, nah itu harus yang halal. Cara memperoleh makanan itu juga harus dengan jalan yang halal. Ini contoh saja ya, misalnya ini yang sering terjadi itu di desa-desa. Misalnya di desa itu, nah anak-anak yang di kota ini sudah nggak menemui ya. Misalnya di tetangga itu ada pohon yang rindang, yang berbuah, yang buahnya enak sekali, yang kita sangat tertarik begitu ya. Nah kadang-kadang kita itu tertarik untuk memetiknya. Nah yang mengajak kita untuk membisiki kita sebenarnya adalah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Syaitan membisiki, itu loh ada buah bagus sekali, enak sekali, itu segar loh kalau dimakan. Nah, yuk kita silakan petik buah itu. Nah, itu bisikan syaitan. Apa yang kita lakukan? Kalau kita mengikuti dengan memetik buah itu, buah tetangga kita tanpa seizinnya, ini adalah termasuk kita mengambil dengan cara yang tidak dihalalkan. Tidak boleh. Ya. Jadi, anak-anak tidak boleh ketika memetik buah yang milik tetangga kita ya, tanpa seizinnya, nah, apalagi terus kita makan, nah berarti ada
sesuatu dalam tubuh kita itu makanan yang tidak halal, ya, cara memperolehnya. Walaupun sebenarnya itu makanan itu adalah makanan yang halal, tetapi cara memperolehnya tidak halal, ya. Tadi ya seperti itu. Misalnya buahnya buah mangga. Nah, buah mangga kan halal, tetapi cara memperolehnya dengan mengambil, memetik tanpa seizin yang punya. Nah, ini jadinya tidak halal, ya. Jadi makanan ini halal tapi tidak baik untuk kita konsumsi karena cara memperolehnya tidak halal. Tuh, satu, mengkonsumsi makanan halal. Halal baik halal makanan itu sendiri, juga halal cara memperolehnya. Ya. Kalau kita, oke, selanjutnya untuk menyingkat waktu biar cepat. Yang berikutnya, yang kedua yaitu ketika kita mau makan, kita membiasakan mencuci tangan. Waduh, ada iklan ya? Suara siapa ya? Apa menggantikan Bu Yai saja? Siap? Atau Bu Yai tak mendengarkan saja yang ngomong sendiri? Oke, yang kedua yaitu mencuci tangan. Sebelum makan, hendaknya untuk selalu menjaga kebersihan tangan kita. Terlebih saat ini sedang dalam masa pandemi ya nak. Jadi kita harus lebih hati-hati dan lebih baik kita mau makan maupun tidak. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti kita otomatis ketika melihat keran otomatis pengennya cuci tangan. Ya, jadi Bu itu sudah membuktikan nak, dengan kebiasaan kita yang hampir 1 tahun ini ya, otomatis ketika melihat keran pengennya pasti cuci tangan, ya enggak? Jadi Bu itu merasakan sendiri nak, kemarin waktu Bu itu ke pasar itu tiba-tiba Bu itu milih cari tempat parkir yang sedang yang dekat tempat cuci tangan, dilalai gitu nak. Oh nyarinya, loh kok ya ada yang ada di benak Bu Yayu biar nanti mudah sekali ketika habis dari pasar, dari jalan pasar keluar sudah bisa cuci tangan begitu. Alhamdulillah ternyata Bu Yayu mendapatkan tempat parkir di sebelah bak cuci tangan. Nah itu memang secara otomatis nak kita akan kalau sudah membiasakan seperti itu kita akan terbiasa tidak hanya saat makan saja ya. Nah itu. Dan yang terpenting lagi yaitu saat kita makan. Nah ini. Nah anak-anak tolong dibiasakan dengan sering mencuci tangan. Insya Allah kita akan terjaga kesehatan kita ya. Makanan yang kita makan pun juga akan lebih terjaga dan lebih aman untuk masuk ke dalam tubuh kita. Ya itu. Silakan diperhatikan, kita harus rajin mencuci tangan. Bersihkan, gunakan sabun untuk biar lebih bersih lagi begitu. Nah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu an pernah berkata, Rasulullah SAW jika beliau ingin tidur dalam keadaan junub, beliau berwudu dahulu. Dan ketika beliau ingin makan atau minum, beliau mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan atau minum. Nah, ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah mau makan, Rasulullah selalu mencuci kedua tangannya. Baru setelah itu beliau makan atau minum. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini membuktikan kalau kita apa yang dilakukan Rasulullah ketika kita mau menirunya, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan. Ya, keselamatan tubuh kita, keselamatan segalanya. Ya. Jadi insya Allah apa yang diajarkan Rasulullah itu bermanfaat untuk kita semuanya. Maka kita ikutilah Rasulullah sebagai teladan kita. Ya, jadi itu mencuci tangan. Yang pertama tadi yaitu apa nak? Makanan yang halal. Kemudian yang kedua
mencuci tangan kita. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya yaitu yang ketiga, membaca doa. Baca bismillah sebelum makan dan menggunakan tangan kanan. Nah, jika kita mengerjakan sesuatu dengan diawali membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, niscaya apapun itu akan menjadi berkah, termasuk ketika kita mau makan. Ya, apapun aktivitas kita, awalilah dengan membaca doa. Sederhana sekali doa kita dengan bismillah. Insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi berkah dan bermanfaat. Sebagaimana hadis dari Umar bin Abi Salamah berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai ulan, sebutlah nama Allah, yaitu dengan membaca basmalah tentunya. Bacalah bismillah, begitu ya. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makananku setelah itu. Nah, maksudnya bagaimana, Nak? Maksudnya ketika kita menghadapi makanan di meja makan, ya, di hadapan kita makanan yang bermacam-macam, ya, biasanya kan mamah kita itu menyediakan makanan yang bermacam-macam sekali ya di meja kita. Nah, syukur kalau mejanya ada yang putar, ada berputarnya gitu kan enak ya. Itu kan diperintahkan Rasulullah, kita diperintahkan untuk mengambil makanan yang terdekat di kita. Apalagi ketika kita sedang bertamu. Nah, bertamu di tempat orang lain gitu ya. Nah, kalau di rumah sih kita ya lumayan agak bisa ngambil ya, misalnya bisa mengambil makanan yang agak jauh begitu ya. Tapi kalau kita pas bertamu maka ambillah yang terdekat. Sebaiknya lah kalau syukur kalau di rumah ada meja putar ya, yang berputar itu ada kan? Yang di tengahnya anak-anak di rumah ada nggak? Nah, di rumah itu yang untuk lauk-lauk itu kan berputar gitu. Jadi tinggal diputar mejanya ya. Itu mungkin itu akan memudahkan kita untuk mengambil makanan. Jadi ya, makanan itu bisa mendekati kita begitu. Jadi anak-anak tolong biasakan ambillah makanan-makanan itu yang terdekat oleh kita. Jangan kita malah melapah. Aku suka yang itu misalnya. Kita malah akhirnya nanti nyenggol gelas, nyenggol apa begitu. Kan jadinya kurang bagus ya. Oleh karena itu silakan anak-anak ketika mau makan ambillah makanan yang terdekat padamu ya. Dan jangan lupa bacalah basmalah. Apalagi anak-anak juga sudah diajari membaca doa mau makan. Sudah bisa kan? Iya, jangan lupa. Jadi kalau anak-anak sudah mendapatkan ilmunya, tolong diterapkan. Oh, sudah diajari Bu Guru baca doa mau makan. Ya harus dibaca. Aku tak baca bismillah aja deh. Nah, kalau sudah diajari doa mau makan, ya dibaca sekalian. Kan bertambah pahalanya. Yuk, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana Amin. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Subhanallah. Senang sekali ya Allah diberkahi makanan ini. Sudah tidak hanya diberkahi saja, bahkan dijauhkan dari api neraka. Subhanallah. Jika anak-anak mau makan dengan berdoa sudah mendapatkan berkah juga
dijauhkan dari api. Nah, silakan anak-anak ketika mau makan bacalah doa minimal bismillah. Tapi sopor sudah bisa doa mau makan. Kalau sudah bisa berdoa mau makan, silakan anak-anak diterapkan. Jadi tidak hanya waktu TK saja. Waktu TK itu mesti, wah kalau mau makan selalu berdoa dengan kencang sekali. Sekarang izin, jangan. Tetap silakan berdoa. Maka berdoa sejenak untuk mendoakan makanan kita juga untuk diri kita, baru kita makan. Begitu ya. Yuk dibiasakan. Masih ada tidak yang makan tidak berdoa? Insya Allah anak-anak Al-Azhar tidak ada yang makan tidak berdoa. Semuanya kalau mau makan pasti akan selalu berdoa. Tuh, jadi berdoa. Yang berikutnya, yang keempat, tidak mencela makanan. Ya, adab makan yang keempat tidak mencela makanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan untuk tidak mencela makanan atau minuman yang telah dihidangkan oleh seseorang. Hal ini berhubungan dengan menjaga silaturahim antar manusia dan menghargai pemberian Tuhan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'abad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam to'aman wattun inishtahau akalahu wa illa tarakahu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau menyukai sesuatu makanan, beliau memakannya. Jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Nah, ingat, jangan sampai kalian mencela makanan ataupun maido. Tahu maido, nah? Maido mamahmu yang sudah menghidangkan makanan atau mbaknya yang rewangi mamah menyediakan makanan. Jangan sampai makanan kok nggak enak. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Pernah nggak seperti itu? Makanannya nggak enak mah. Pernah tidak? Tidak boleh. Ya. Jadi jangan sampai mencela makanan itu. Ya. Bu itu teringat sekali, nah ini cerita saja ya. Bapaknya Bu Yayu, anaknya itu kalau sedikit protes sama ibunya, misalnya, Bu nggak asin atau seperti itu, langsung anaknya disuruh keluar dari meja makan, nggak boleh makan. Gitu. Jadi tidak boleh mencela ataupun memprotes, katakanlah begitu, memprotes orang tuanya, nggak boleh ya. Orang tua kita tuh udah capek menyediakan makanan pada kita, kok isih nggak kebeneran. Nah, makanan ini lagi, aku nggak suka. Nah, jangan sampai seperti itu. Sakit nak. Kalian belum merasakan jadi orang tua, Bu sudah merasakan. Kalau anaknya protes makanannya yang disediakan tidak sesuai, apalagi sampai gitu, maka orang tua akan menjadi sakit. Jangan sampai kita menyakiti orang tua kita. Ya, kalian anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, itu hal yang sepele, tetapi bisa menyakiti orang tua kita. Ya, jangan sampai mencela makanan yang sudah dihidangkan kepada kita jika kita di rumah, apalagi di tempat tetangga atau tempat saudara atau tempat kita sedang bersilaturahmi. Ya, jangan sampai kita mencela makanan. Kalau doyan ya kita ambil, kalau enggak doyan ya udah kita cari yang lain yang kalian sesuai dengan keinginan kalian. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata tidak suka gitu. Apalagi sampai mencelanya. Jangan sampai ya. Jangan sampai kita menyakiti orang tua kita. Jadi kita tidak boleh mencela makanan, tidak boleh menganggap makanan itu tidak enak, jangan protes itu ya. Silakan anak-anak ambil makanan yang kamu suka dan makanlah.
insya Allah akan membawa keberkahan. Apalagi anak-anak kalau sudah dengan membaca doa, insya Allah makanan itu akan menjadi enak. Walaupun makanan tidak enak, ketika kita dengan doa, dengan hati yang lapang, insya Allah makanan itu akan menjadi makanan yang enak. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak berlebihan. Nah ini, kalau makan tidak boleh berlebih-lebihan atau mubazir. Innal mubadzirina ikhwanas syaiton. Jangan sampai kita akan memubazirkan. Karena ketika kita memubazirkan sesuatu itu, kita sama dengan berteman dengan syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras orang yang berlebih-lebihan dalam aspek apapun, ya, baik cara berpakaiannya hingga makanan dan minumannya. Makanannya sampai semuanya dibeli, semuanya dimakan, jangan sampai, ya. Kasihan tubuh kita. Apa yang makanan yang dalam tubuh kita, yang masuk ke tubuh kita itu ada ukurannya juga kok. Jadi kalau kita kelebihan makanan yang kita konsumsi itu juga akan berbahaya oleh tubuh kita. Bagaimana Allah juga berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau punya makanan lebih banyak, dikasih bekal orang tuanya banyak banget, ya berbagilah. Berbagilah pada temannya, apalagi temannya yang tidak punya makanan, bukan temannya yang sudah punya makanan dikasih lagi, sedangkan teman yang lain tidak punya makanan malah tidak dikasih, ya. Maka berbagilah, ya. Lihat temanmu yang tidak punya makanan, silakan berbagi, gitu ya. Jangan semuanya dihabiskan. Pas istirahat, tadi dikasih bekal mama banyak sekali, ada roti, ada nasi ayam, ada minumannya, ada jus, ada susu, ada air putih. Wah, habis dalam sekejap pas istirahat. Ini jangan sampai, ya. Oke. Jadi tubuh kita ada ukurannya. Apa yang kita konsumsi pun juga ada takarannya. Kita harus memperhatikan. Baik, berikutnya, jadi kita tidak boleh berlebihan ya ketika mau makan. Yang berikutnya yaitu mengakhiri dengan doa. Ya, setelah makan selesai, tutuplah makanannya dengan berdoa. Ya, waktu kita makan tadi dengan berdoa sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas rizki yang telah diberikan. Dengan doa sebagai berikut: Alhamdulillahilladzi ad'amana wasaqana waj'alna minal muslimin. Ya, sudah hafal semua, nak? Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami termasuk golongan orang-orang muslim. Silakan anak-anak jangan lupa ketika mengakhiri makan kita harus dengan berdoa, ya. Silakan berdoa ketika mau makan juga berdoa, mau minum berdoa, setelah makan berdoa, setelah minum berdoa. Kamu coba akan menikmati. Kamu di depanmu ada minuman, ada makanan, coba kalian baca basmalah dengan meneguhkan minuman itu. Nanti kan akan lega sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dicoba. Terus ketika sudah minum, baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Pasti akan bermanfaat oleh tubuh kita. Makanan itu dan minuman yang kita konsumsi. Baiklah, anak-anak semuanya, demikian tadi yang dapat disampaikan tentang adab mau makan. Semoga anak-anak bisa mengambil pelajaran
yang Bu sampaikan tadi, dan tidak hanya sekedar mendengar apa yang disampaikan Bu, tapi betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Bu mau tanya, siapa yang sudah melakukannya setiap hari ketika mau makan berdoa? Angkat tangannya. Selalu berdoa? Subhanallah. Siapa yang selalu lupa berdoa? Ada tidak selalu lupa berdoa? Siapa yang lupa? Angkat tangan yang lupa. Ya. Baik, mudah-mudahan. Dan oh ya, Bu ingatkan lagi, tolong anak-anak ini yang masih sering, anak-anak ini kok ketika makan minum, yang sering terjadi ini makan nih sambil jalan-jalan, masih habis dari kantin atau habis dari kelas, setelah dijemput makan sambil jalan. Jangan ya, coba dihilangkan kebiasaan yang buruk. Dihilangkan. Jangan membiasakan makan minum sambil berdiri. Karena itu tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Ya, termasuk minuman. Ternyata ketika kita minum dengan sambil berdiri, itu minuman itu tidak bermanfaat di tubuh kita. Langsung minuman itu keluar jadi air pipis begitu. Jadi silakan biasakan anak-anak untuk senantiasa menjaga diri kita agar selalu membiasakan dengan kebiasaan yang baik-baik saja. Apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak semuanya? Tidak. Sudah paham yang disampaikan Bu Yayu? Sanggup anak-anak melakukannya sehari-hari? Ya Allah ya, sanggup ya. Baik. Baik, anak-anak, Bu akan minta waktu 5 menit saja ya. Ini walaupun sudah Bu minta 5 menit. Bu akan mengingatkan kepada anak-anak untuk walaupun kita belum masuk ke materi pembelajaran ya. Belum materi pembelajaran kita ya. Tapi Bu ingin mengingatkan pada anak-anak mumpung punya kesempatan bertemu anak-anak. Jadi Bu akan mengingatkan kepada anak-anak nanti untuk pelajaran Al-Quran kita akan mulai saat ini juga ya. Dia akan mengajak anak-anak, mengenalkan anak-anak menghafal dengan metode Al-Qasimi ya. Di mana metode ini adalah metode yang insya Allah jitu akan mempermudah anak-anak untuk cepat hafal dengan cara membaca. Jadi yang terpenting diingatkan kembali kepada anak-anak kalau pengen bisa hafal Al-Quran atau hafal pelajaran Al-Quran, modal utama anak-anak satu harus ikhlas, kunci utamanya ya. Jadi kalau anak-anak pengen belajar untuk ini selanjutnya, ingin menghafal Al-Quran, kunci Bu, utama. udah jam 9, Bu. Ntar dulu bisa nggak, Biu? Oh gitu ya, pengen cepet pulang ya. Emang udah di rumah. Tidak. Emang sudah di rumah. Jadi itu anak-anak harus Lanjutkan lagi. mengikuti nanti apa yang disampaikan Bu Yayu. Ben bisa betul-betul hafal. Kemarin nilai anak-anak masih juga ada yang kurang ya di Al-Quran, terutama yang hafalan. Oke, baik anak-anak semuanya, untuk semester yang akan datang semoga nanti bisa lebih baik lagi. Tidak ketinggalan seperti kemarin ya. Terus kumpulkan tugas juga tidak seperti kemarin. Mosok sudah selesai semesteran ngumpulin tugas begitu. Jangan sampai seperti itu ya. Harus lebih disiplin lagi. Itu yang Bu sampaikan hari ini.
mudah-mudahan anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari nanti Bu Yu akan nge-share hafalan anak-anak untuk dihafalkan, untuk dibaca, bukan dihafalkan, untuk dibaca. Ya, contohnya tadi Bu Yu nge-share, tapi belum Bu Yu perjelas. Nanti akan Bu Yu perjelas kalau ada waktu. Baiklah, sampai di sini yang Bu Yu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu saya kembalikan kepada Ustadz Tanjung. Monggo. Baik. Terima kasih kepada Ibu Yayu Kuntorawati yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Ya Allah, ternyata kalau kita mau belajar ya, adab ini banyak sekali. Di antaranya yang sering kita lakukan pada sehari-hari ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan pada hari ini ya. Mulai hari ini kalian sudah tahu ya adab kalau kita itu makan harus bagaimana ya. Karena sebelum kita makan juga doanya kan sudah jelas ya. Jadi yang dimakan adalah yang halal. Ya Allah, berikanlah keberkahan atas rezeki yang Engkau berikan dan jauhkanlah kami dari api neraka. Terjemahannya Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Gitu ya anak-anak ya. Insya Allah semua bisa melaksanakan ya apa yang sudah disampaikan Bu Yayu ya. Bisa. Ya, baik, alhamdulillah ini anak-anak antusias sekali, semangat sekali ya. Besok akan dilanjutkan lagi. Jadi dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 insya Allah nanti kita akan belajar bersama dengan Bu Yayu berkaitan dengan adab ya. Jadi kita juga satu mengamalkan sila kedua Pancasila yaitu manusia yang adil dan beradab. Nah, manusia yang beradab itu yang seperti apa? Ya, ini sudah dicontohkan oleh uswatun hasanah kita yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah suara saya kedengaran, anak-anak? Kedengaran. Dengar, Pak. Dengar. Saya harus menggunakan sudah jempol semua ya. Nah, baik. Alhamdulillah ini audio anak-anak semua sekarang jelas-jelas semua ya karena nanti juga pakai device ini pakai. Yo, diam. Ya. Mohon ya untuk besok ya masih tetap jam 8 sampai. Ini mohon anak-anak yang di rumah ya kalau ada ini salah satu adab juga kalau ada orang yang sedang berbicara ya terutama Bapak Ibu guru mohon kamu bisa memperhatikan ya jangan bermain sendiri jangan memotong pembicaraan ya. Ini Pak Tanjung sudah mencatat siapa saja yang suka mengganggu ini. Ya. Jadi perlu kita belajar ya ketika ada orang yang sedang menyampaikan materi ya seperti Bu Yayu tadi ya jangan kamu mengganggu karena teman yang lain itu pasti memperhatikan dengan sungguh-sungguh begitu ya. Ya, kita sama-sama belajar adab ya supaya supaya semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak dan juga Bapak Ibu karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 9:05 menit. 6 menit. Mari kita tutup kegiatan pendidikan adab pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asr bersama, kemudian ditutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, perhatian semuanya di tempat duduk siap gerak, tangan dilipat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Asri innal insana lafi lalladzina wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis haqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal nasihat mengobati kebenaran dan nasihat itu yang menatapi kesabaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. walhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung. Ini Bapak Ibu guru kelasnya sudah absen. Ya, jadi siapa yang tidak ikut pada hari ini nanti akan kami sampaikan ke orang tuanya bahwa Ananda belum ikut ya. Jadi besok harus ikut. Jadi ini pendidikan adab ini adalah pembelajaran yang anak-anak yang sayang untuk dilewatkan. Jadi tolong besok ya teman-temannya yang belum ikut ya 4A, 4B, 4C, 4D ya semuanya harus ikut itu ya. Pak Tanjung untuk mengakhiri Pak Tanjung mewakili Bapak Ibu guru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan ya. Mohon dimaafkan ya anak-anak ya. Ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi besok. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang bisa live meeting. Ya. Assalamualaikum Mbak Tanjung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Tanjung. Assalamualaikum Mbak Tanjung. Mbak Tanjung. Ya. Assalamualaikum Mbak Tanjung. Dadah. Ya. Dadah. Dadah Pak.